Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Deli Sapnareza, perwakilan dari kelompok Lavender Oye, untuk menyampaikan kultum kuliah 17 menit dengan tema Meraih Cinta Allah Melalui Pengorbanan di Malam yang Penuh Berkah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama, para masyayikh, asatiz wa ustazat, mujahid wa mujahidah, sesepuh bini sepuh, bapak ibu pendiri pembimbing, dan Dewan Pertimbangan Majlis Ta'lim Iwamit on Air, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid darain, rahimakumullah. Wabil khusus kepada Al-Mukarram Ustadz Trinovianto Murad yang senantiasa kami harapkan ziyadah ilmu dan berkah doanya. Rahimakumullah. Yang saya hormati kepada Ibu Witiari selaku Ketua Majlis Ta'lim Iwamit on Air, beserta jajaran kepengurusan harian Majlis Ta'lim Iwamit on Air Kabinet Sab'ata Asyar, yang selalu gigih berjuang dalam mendakwahkan agama Islam di negeri Formosa. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga kepada seluruh jamaah, sahabat seperjuangan yang saya sayangi, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada dan apapun aktivitasnya, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmatnya, hidayah, juga telah memberikan kita nikmat kesehatan, iman, Islam, sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul di majelis kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Majelis Ta'lim Iwamit on Air. Marilah rasa syukur ini kita ucapkan bentuk tahmid yang sempurna biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita pada malam hari ini membawa kebaikan yang banyak sekali bagi kebaikan kita di akhirat kelak, dan mudah-mudahan juga dalam berkumpulnya kita pada malam hari ini merupakan amal soleh sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman, karena sesungguhnya beliaulah sebagai uswatun hasanah yang patut kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kultum yang pada malam hari ini dengan bertema Meraih Cinta Allah Melalui Pengorbanan. Kita di dalam kehidupan ini tidak ada keberhasilan tanpa ada yang namanya perjuangan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Nah, begitu juga dalam perjalanan kita menuju cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak cukup hanya mengatakan bahwasanya kita mencintai Allah. Tidak. Tetapi dengan cinta itu harus ada yang namanya pembuktian. Pembuktian dengan kesabaran kita, ketaatan kita, dan pengorbanan kita. Pengorbanan.
pengorbanan itu bukan tentang kehilangan, bukan hanya tentang kehilangan, tetapi bagaimana sih hati kita ini tetap percaya kepada Allah meski hati kita itu terluka. Tentang bagaimana sih kita sebagai hambanya Allah agar tetap bersujud walaupun hidupnya kita itu banyak dengan yang namanya ujian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nah, dari ayat di atas, bahwasanya mengajarkan kita sebagai hambanya Allah, bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diwujudkan dengan mengikuti perintahnya Allah dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berbicara tentang pengorbanan, tentu kita teringat kepada kisah agung Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Di kisah ini bukan sekedar cerita saja, tetapi banyak sekali pelajaran-pelajaran besar yang kita dapatkan dari keikhlasan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang ayah yang sangat mencintai anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih putranya, Nabi Ibrahim tidak membantah, tidak marah pada takdir, tidak pula ragu terhadap perintahnya Allah. Dengan hati yang penuh iman, memilih taat kepada Allah di atas rasa cintanya kepada dunia. Begitu juga dengan Nabi Ismail alaihissalam. Sebagai seorang anak, tidak memberontak ataupun tidak menolak. Dengan penuh ketundukan, berkata kepada ayahnya agar menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Masya Allah tabarakallah. Jadi sungguh sangat luar biasa nggih ibu-ibu ya. Keimanannya dan keteguhan hatinya. Bayangkan betapa beratnya ujian itu, anak yang dicintai, yang dinanti-nantikan bertahun-tahun harus dikorbankan demi menjalankan perintahnya Allah. Namun karena cinta beliau kepada Allah sangat begitu besar, maka mendahulukan Allah di atas segalanya. Nah, dari kisah tersebut di sini kita belajar, nggih ibu-ibu jamaah, kita belajar bahwasanya untuk meraih cinta Allah itu terkadang kita harus rela mengorbankan sesuatu yang kita cintai, ya. Bisa jadi kita harus mengorbankan waktu istirahat kita. Untuk apa? Ya untuk ibadah, mengorbankan ego kita untuk menjaga persaudaraan kita, mengorbankan harta kita untuk bersedekah, bahkan mengorbankan perasaan demi tetap berada di yang Allah ridhoi. Jadi dalam pengorbanan dalam Islam bukan hanya tentang yang saya sebutkan tadi nggih ya, yang mengenai tentang Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail menyembelih hewan gitu nggih ya. Jadi tetapi di sini juga kita mengorbankan ya, membuang hawa nafsu kita, mengorbankannya, sifat buruk kita membuang. Jadi kita perlu membuang rasa sombong kita yang membuat kita itu ngerasa lebih baik dari orang lain. Kita perlu membuang, iri hati yang membuat hati kita itu tidak tenang. Kita perlu membuang rasa malas kita dalam beribadah, kita perlu membuang ego yang membuat kita itu sulit menerima nasihat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk lahiriah semata kita, tetapi melihat ketakwaan dan keikhlasan hati kita. Seringkali kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari Allah, tetapi kita belum siap untuk berkorban.
Kita ingin hidup kita tenang, tetapi kita jauh dari yang namanya ibadah. Kita ingin doa kita dikabulkan, tapi juga sama, masih berat untuk meninggalkan maksiat. Kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi belum sungguh-sungguh taat kepada Allah. Terkadang dalam yang ngebuat kita itu capek ya, hidup ya, dalam kehidupan ini, bahwasanya ada doa yang belum terjawab, ada harapan yang belum tercapai, dan ada luka yang masih tersimpan rapat di dalam doa kita. Padahal cinta Allah itu sangat mahal. Ia diraih dengan kesungguhan, dengan air mata doa kita, dengan kesabaran dalam ujian, dan dengan keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Jamaah rahimakumullah, maka di sini kita jangan takut untuk berkorban, mengorbankan di jalannya Allah. Pengorbanan di jalan Allah, insya Allah tidak akan pernah sia-sia. Ada air mata kita yang jatuh karena tobat, insya Allah akan diganti dengan ketenangan hati kita. Lelahnya mencari ilmu akan diganti dengan cahaya keberkahan. Sedekah yang kita berikan dengan ikhlas akan diganti dengan rezeki yang tak disangka-sangka. Kesabaran menghadapi ujian akan diganti dengan pahala yang besar. Terkadang kita ngerasa sendiri dalam perjuangan. Terkadang kita juga lelah, capek dalam mempertahankan istiqomah. Tapi di sini perlu kita ingatkan bahwasanya Allah akan melihat semua usahanya kita. Allah tidak pernah tidur melihat kita. Allah terus berjuang mendekatkan apa namanya? Allah tidak pernah tidur melihat hambanya yang terus berjuang dalam mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang lain itu tidak menghargai pengorbanan kita, tapi Allah tahu. Orang lain tidak melihat tangisan kita di sepertiga malam, tetapi Allah itu tahu, Allah mendengarkannya, gitu ya. Mungkin juga orang tidak memahami perjuangan kita dalam menjaga keimanan kita, keistiqomahan kita, tetapi di sini Allah mencatat semuanya dengan amal kebaikan. Jamaah rahimakumullah, mari di sini kita tanyakan pada diri kita sendiri, eh, apa yang sudah kita korbankan? Sudahkah kita mengorbankan waktu untuk berbuat baik? Sudahkah kita mengorbankan kenyamanan demi menghadiri majelis ilmu? Sudahkah kita mengorbankan ego kita demi menjaga ukhuwah? Sudahkah juga kita mengorbankan sebagian harta kita untuk membantu sesama? Jadi, jangan sampai kita terlalu sibuk untuk mengejar dunia, tetapi lupa memperjuangkan akhirat. Karena pada akhirnya semua yang kita miliki akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari jabatan kita, ya jabatan akan ditinggalkan. Hartanya juga, harta akan ditinggalkan. Kecantikan, ketampanan akan pudar. Yang tersisa apa? Yang tersisa hanyalah amal dan ketulusan pengorbanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, dan apalagi sekarang ya, kita sedang menyambut bulan Idul Adha. Nah, di sini kita sebagai hambanya Allah bisa menjadi pengingat untuk memperbaiki diri kita. Mari kita belajar menjadi hambanya Allah yang lebih ikhlas, yang lebih sabar, yang lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai hati kita itu dipenuhi dengan rasa iri. Itu enggak Ibu ya? Jadi jangan sampai hati kita itu dipenuhi dengan rasa sombong dan ego kita yang tidak pernah kita perbaiki. Kalaupun dunia membuat kita menangis, biarkan doa yang menjadi pedenang. Kalaupun hidup yang membuat kita lelah, biarkan sujud yang menjadi tempat pulang. Kalaupun hari ini kita masih berat untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, mari kita belajar untuk mengorbankannya demi Allah.
Jika hari ini hati kita masih dipenuhi dengan rasa iri, rasa sombong, maka mari kita lepaskan semua itu dengan keimanan dan ketakwaan kita. Karena sejatinya pengorbanan yang paling besar adalah ketika kita mampu meninggalkan apa yang Allah benci demi meraih apa yang Allah cintai. Sebab seindah-indahnya pengorbanan adalah sebab seindah-indahnya pengorbanan adalah ketika hati kita tetap memilih Allah meski berkali-kali dihancurkan oleh kehidupan. Semoga kita semua menjadi termasuk hamba-hamba yang ikhlas dalam beribadah, kuat dalam menjalankan eh, dalam menghadapi ujian ini dan senantiasa mendapatkan cinta serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum yang saya sampaikan pada malam hari ini tentang meraih cinta Allah dengan pengorbanan. Sebelum saya tutup, di sini saya akan memberikan pantun terlebih dahulu, nggih, ibu-ibu ya. Pagi hari pergi ke Oke, taman bersama-sama, mendengar burung cakep. berkicau di atas dahan. Semoga Cakep. apa yang kita dengarkan bersama menjadi amal penuh keberkahan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan kita di sini sama-sama belajar. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi lebih baik lagi, sama-sama belajar lagi. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu jamaah, di sini saya pribadi mohon maaf lahir dan batin. Kebaikan datang dari Allah, kesalahan datang dari saya pribadi. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waqalahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kedua hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam insyaallah fi yaumil akhir insyaallah. Alhamdulillah, apa kabarnya sekalian jamaah Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya Kakak. Alhamdulillah, sehat ya. Sana Kak udah Kondito mau panjenengan udah sehat. sehat-sehat juga. Mau musim ini ya Bu ya, musim panas ya di sana ya. Musim semi ke Iya musim Ustaz, panas kayak. sudah mulai panas.
Ya. Alhamdulillah, dan waktu hari terus berganti hari. Tidak terasa kita malam hari ini sudah memasuki semenjak tadi kita udah masuki tanggal 3 Zulhijjah ya. Tadi siang kita masuk 2 Zulhijjah, tadi masih 2 Zulhijjah. Jadi 1 Zulhijjahnya itu kemarin ya. Alhamdulillah, sebetulnya kita berada pada waktu-waktu yang mulia sebetulnya ya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah waktu-waktu yang krusial, waktu-waktu yang luar biasa, yang kita berada di pertengahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dalam 1 tahun ini. Ini sesungguhnya adalah waktu-waktu yang istimewa. Kenapa saya katakan seperti itu? Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Iwamit on Air, kita berada pada 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Ya. Nah, 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah ini itu istimewa. Ya. Pertama karena dia berada pada hitungan Asyhurul Harum, ya, yaitu adalah bulan-bulan haram. Kita sudah melalui bulan Zulqa'dah dan kita telah memasuki bulan Zulhijjah. Nah, ini 2 dari 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga berhimpun yang ada satu keagungan yaitu apa? Ibadah haji juga. Ya, ada ibadah nanti ada ibadah kurban juga. Ya. Fatifillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, inna iddatasyhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arbatun hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasyhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada berapa? Ada 12. Ya. Di dalam ketetapan Allah. Ya. Fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Dan ketika pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. 4 diantaranya itu adalah bulan haram. Dzalika dinul qayyim. Itu adalah ajaran agama yang lurus. Dan juga ditekankan kembali oleh Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian itu di dalam waktu-waktu itu. Ya. Nah, ikhwati fillah, ketika Allah nyuruh kepada kita larangan, ya, berarti larangan itu mutlak. Fala tazlimu fihinna, fala. Jangan kalian zalim. Jangan kalian zalim pada diri kalian sendiri pada waktu-waktu itu. Maka kalau kata para ulama, salah satunya ada Imam Ibnu Katsir, itu mengatakan begini mereka. Ya, berbuat zalim di waktu itu karena ada larangannya, maka dosanya itu lebih berat. Sama halnya gini, berbuat maksiat di tanah haram, buat maksiat di Mekah atau buat maksiat di Masjidil Haram misalnya, itu luar biasa dosanya. Sama, berbuat maksiat di waktu-waktu bulan haram, maka dosanya juga dikali lipatkan. Maka kita sebagai kaum muslimin, ya kita memuliakan yang namanya Syahrul Haram ini. Dengan cara apa? Meninggalkan bentuk-bentuk maksiat. Ya, kita jaga lisan kita dari ghibah, dari dusta, dari namimah, dari menggunjing orang lain. Ya. Kita jauhkan diri kita dari maksiat. Ya. Sebaliknya yang harus kita banyak lakukan itu adalah apa? Memperbanyak untuk membuat amal saleh.
Ya, terutama Bapak Ibu sekalian pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Ini penting. Ya. Bahkan ada ayat gini. Wal fajar walayalin asr. Demi fajar dan demi waktu 10 malam. Ya. Wal fajar walayalin asr. Allah ketika sudah bersumpah dengan nama makhluknya atau dengan waktu tertentu, maka makhluk tersebut atau waktu tersebut itu adalah waktu yang istimewa, waktu yang punya keunggulan, waktu yang dia punya keutamaan. Nah, yang dimaksud dengan wal fajar, demi fajar, berarti fajar itu punya keutamaan. Walayalin asyar, dan demi 10 malam. Nah, para ulama mengatakan disebut dengan 10 hari atau 10 malam itu adalah 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya begini, Ibu. Ya. Jadi ada dari sepupunya, sahabat yang juga adalah sepupu Rasulullah Muhammad SAW. Namanya adalah Abdullah bin Abbas atau bisa disingkat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan begini. Dia bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan Rasulullah SAW kemudian menjawab. Jadi ada dialog. Ya. Kata Rasulullah begini. Ma min ayyami amalan salih fiha ahabu ilallah min hadhil ayyam. Kata baginda. Tidak ada hari di mana amal saleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini, yakni ayyamul asyar. Kata Nabi. Ya. Penjelasan yakni ayyamul asyar, yaitu adalah hari-hari ini, kata. Hari-hari 10 hari ini. Nah, itu maknanya apa, Ibu-ibu? Itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah itu. Jadi baginda Rasulullah SAW ngomong itu ketika sama kayak saat ini, ya, sama seperti saat ini. Ini tanggal 3. Kira-kira beliau ngomong itu ketika waktu-waktu seperti ini, ya, awal-awal bulan Zulhijjah, ya. Ma min ayyami amalun salih fiha ahabba ilallah min hadhil ayyam, yakni yaumu al-asyar. Kemudian ditanya oleh sepupu beliau itu tadi, Abdullah bin Abbas itu, ya Rasulullah, wala jihadu fisabilillah. Wahai Rasulullah, tidak jugakah jihad fisabilillah? Maka dijawab oleh baginda Rasulullah SAW. Ya qal, wala jihadu fisabilillah. Enggak juga jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja bin nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kata baginda. Enggak juga jihad fisabilillah. Kecuali kalau si orang itu jihad fisabilillah, dia keluar jihad dengan binafsihi wa malihi, dengan jiwanya, dengan hartanya. Kemudian apa? Falam yarji' min dzalika bi syai'. Orang itu enggak balik lagi. Apapun enggak balik lagi. Nyawanya enggak balik, hartanya enggak balik. Artinya apa? Jihad kemudian mati syahid. Nah, itulah yang baru yang bisa ngalahin amal saleh ketika di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Paham ya? Jamaah ya? Mengapa saya katakan tadi ini hari-hari yang utama ini? Ya, kalau para ulama itu mengatakan inilah hari-hari emas. Hari-hari istimewanya. Dalam 1 tahun itu ada hari-hari emasnya. Jadi bulan-bulan Syahrul Haram itu udah keutamaan, ya, karena ya minha arbaatun hurum ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah 36, dan kemudian di atas keutamaan itu ada keutamaannya lagi rupanya. Yaitu apa? Dari 4 bulan haram itu ada keutamaan. Keutamaannya itu adalah keutamaan di atas keutamaan. Yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nanti di antara 10 malam itu ada lagi puncak keutamaannya. Jadi keutamaan di atas keutamaan di atas keutamaan.
ya. Itu adalah pada tanggal 9 dan 10 Zulhijjah. Ya, itu adalah Yaumul Arafah dan juga Idul Adha. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ya kita itu diperintahkan untuk beramal saleh. Ya, beramal saleh, memperbanyak amal saleh. Min ayamin al-amalus saleh fiha ahabba ilallah. Nggak lebih cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beramal pada hari-hari ini, maka sesungguhnya ini sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari mulia ini dengan amal terbaik kita. Nah, apa contohnya? Jamaah ibu-ibu. Ya. Contohnya adalah kita melakukan yang namanya contoh ya, puasa. Jadi dari hari Senin kemarin, hari ini Selasa, hari kedua, ya. Nah, besok itu kan hari ketiga. Udah, mulai kita puasa itu. Alhamdulillah, ini barengan semua ini. Ya alhamdulillah enggak ada ikhtilaf. Ya, enggak seperti yang kemarin Ramadan sama Syawal itu ada perbedaan. Kalau sekarang barengan. Ya. Idul Adhanya juga barengan, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau ada punya waktu kesempatan untuk puasa, bangun, sahur, puasa. Ya, kecuali memang kalau ada kerjaan yang sangat penting atau besok itu tanggal ini ya, 20 Mei ya. Itu biasa kalau PNS ya, tapi alhamdulillah bukan PNS ya. Itu PNS biasanya ini, upacara bendera. Ya, istri kan ASN ya. Tapi besok nggak bisa puasa lah. Kenapa? Upacara takut pingsan. Oh yes, sudah. Ya. Nah, kalau punya kesempatan untuk puasa, mulai dari Senin kemarin itu ya puasa. Dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Ya, Bapak Ibu. Ya. Apalagi terutamanya lagi nanti tanggal 9 Zulhijjah. Ya, 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah itu yang disebut dengan puasa Arafah. Nah, puasa Arafah ini luar biasa keutamanya. Kalau dihitung-hitung nanti puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu hari Selasa. Selasa depan. Puasa kalau bisa itu. Apa fadilahnya Ustaz? Fadilahnya Rasulullah SAW katakan begini dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Ya. Yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW mengatakan, Syamu yaumul arafah ahsanabu ala Allah ayukafir as-sanata allati qablahu wa sanati ba'dahu. Puasa yaumul arafah itu nanti akan aku berharap kepada Allah, kata begini. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu mengampunkan ayukafir as-sanati allati qablahu wa sanati allati ba'dahu. Menghapuskan mengiris ya kalau bahasa kita. Menghapuskan dosa yang lalu dan dosa yang setelahnya akan datang. Kan luar biasa itu. Agak unik sebetulnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi akan diampuni dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau setahun yang lalu wajar. Dosa udah kita lakukan, ya nggak? Dosa kan udah dilakukan kan? Karena itu adalah pas kita apa bahasanya? Masa lalu kita, ya. Tapi yang setahun yang akan datang, ini agak gaib ini. Nah, ini maksudnya para ulama bisa jadi adalah kita dijauhi dari perbuatan dosa. Ya. Kalau kita menjalankan puasa Arafahnya itu benar. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Nanti ya, tanggal 9 Zulhijjah, kalau ada kesempatan hari Selasa, sahur kita, kemudian kita ini, puasa. Ya. Kalau puasa Arafah itu lebih ini tadi, kalau dibandingkan dengan, kan ada nanti puasa di bulan Muharram tanggal Asyura ya.
satu 10 Muharram ya. Nah, kalau puasa Asyura itu menghapus kesalahan dosa-dosa 1 tahun. Tapi kalau Arafah 2 tahun dia, ya 2 tahun kalau Arafah. Puasa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang itu. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, karena apa? Diperkirakan nanti Idul Adha itu pada nanti jatuhnya di hari Rabu, ya. Maka Rabu tanggal 28. Rabu itu tanggal berapa? 27, ya. Rabu itu tanggal 27 Mei, ya. Nah, maka insya Allah dan bareng juga tuh sama Arab Saudi, ya, alhamdulillah. Ya. Jadi serentak kita nih, alhamdulillah. Oleh karena itu, ikhwati fillah, salah satu amalan yang bisa kita kerjakan itu tadi puasa. Ya, kalau bisa kita lanjutin nih. Tanggal 1 sampai tanggal 9 kalau bisa puasa. Ya, puasa. Kalau kalau yang bagus lagi kalau haji kalau haji kota ya, tapi kalau yang nggak haji ya nggak apa-apa, ya. Nah, ikhwati fillah, amal soleh apa lagi yang diperlukan kita itu pada hari-hari ini, ya, hari-hari ini, ya, semua amal soleh pokoknya. Zikir, amal soleh, baca Quran, amal soleh, bahkan ibu-ibu, bapak-bapak semua hadir dalam pengajian malam hari ini. Ini amal soleh. Ya. Mendengarkan pengajian itu amal soleh. Bahkan ada yang kemarin saya ngisi pengajian bapak-bapak. Biasa saya Senin malam itu ngisi pengajian bapak-bapak. Saya bilang sama mereka, luar biasa bapak-bapak ini. Ya, datang dari mana-mana ngikut pengajian, ya, saya ngisi di sini. Rasulullah SAW itu katakan gini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melapangkan jalan menuju surga, barang siapa yang melapangkan jalan menuju ilmu, maka Allah akan lapangkan jalannya menuju surga. Nah, pengajian ini sebetulnya pengajian online ini kan sebetulnya lebih enak, ya. Walaupun saya nggak bisa ngelihat mukanya satu persatu, ibu juga nggak ngelihat muka saya itu kayak mana, ustadznya kayak mana mukanya, kecuali yang dulu yang pernah kita, ya, bertahun-tahun yang lalu kalau di Taiwan ada tabligh akbar, ketemu kita kan, oh ini ustadznya gitu. Nah, sekarang kan udah enggak, pengajiannya pengajian goib. Tapi enak, tinggal buka HP langsung dengar, ya. Mungkin ada yang sambil aktivitas, sambil kerja dan lain sebagainya, ya. Kalau pengajiannya offline, ya, mereka harus datang dari tempat yang jauh, mengorbankan waktunya, ya kan, mengorbankan perjalanannya untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu, ya. Dan kesungguhan untuk mendapatkan ilmu itu adalah suatu amal saleh sebetulnya, ya. Termasuk juga pengajian ini walaupun hanya dengan online, tapi dengan mendengarkan pengajian jadi dengan serius, maka sesungguhnya kita ini sedang melakukan suatu amal saleh, ya. Watifillah. Dan amal saleh yang nggak ada di waktu yang lain, ya, itu apa? Kalau puasa kita bisa puasa kapan aja, ya kan? Kalau zikir kita bisa zikir kapan aja. Kalau sholat malam kita bisa sholat malam kapan aja. Yang utama sebetulnya adalah kita mempersiapkan yang namanya hewan kurban, ya, mempersiapkan hewan kurban. Saya kalau ngajar di majelis taklim saya itu gini ibu-ibu, karena kalau di masjid itu kan kita itu dipatok, ayo bapak-bapak yang mau iuran, ya, iurannya 3.200.000 misalnya kan, kita nanti jadi satu sapi, 7 orang jadi satu sapi. Tapi kan nggak semua orang mampu sebetulnya, Bu, ya. Dalam artian, ya mungkin ini karena lagi di akhir bulan Mei ini ya, banyak juga pengeluaran, ya.
Banyak juga pengeluaran, saya paham. Ya. Apalagi yang ada yang mau masuk kuliah, ada yang mau masuk SMA, ada yang mau masuk SMP. Apalagi kalau anaknya selisihnya 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun tuh. Waduh, barengan semua itu. Pas masuk SMP ada yang masuk SMA, ada yang masuk SD juga. Aduh, pusing kepala mungkin ya. Bayar biar apa namanya uang pembangunan, bayar atau mau kuliah bayar UKT-nya gitu. Ya, memang ya, ya kalau makanya kalau ngelihat dari segi eh, ekonomi ya, dari segi ekonomi saya melihat penjualan hewan kurban ini agak sedikit turun tahun ini, ya. Karena ekonomi masyarakat itu agak melemah. Ya. Nah, ikhwati fillah, makanya sebetulnya Allah inginkan kepada kita itu apa? Kurban. Dan syariat kurban itu bukan syariat seumur hidup sekali loh. Tapi syariat kurban Allah perintahkan kepada kita itu 1 tahun sekali untuk kurban. Ya. Sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak memaksakan kecuali dengan sesuai dengan kesanggupan kalian. Ya. Cuman kalau kita itu dipatok harus 3.200.000. Oh berat. Memang berat. Makanya banyak yang nggak sanggup. Kenapa dipatoknya 3.200.000? Makanya kalau saya ngajar itu nggak kayak gitu. Kalau saya ngajar jamaah itu enggak. Allah itu inginkan kepada kita itu yang penting kamu disuruh sama Allah, ya kamu taat, kamu kerjakan. Maka Rasulullah itu enggak ngebuat standar itu standar tinggi, tapi standar minimalis betul. Standar minimalis. Ya. Jadi sebetulnya agama ini kan mudah sebetulnya ya. Mudah. Sekarang kita ini aja yang agak apa ya? Agak ngebuat nyusahin diri kita sendiri sebetulnya. Ya. Padahal uh, mudah, kalau mau dibuat mudah ya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Maka kata apa terkait dengan masalah ini ya, masalah kurban ini ya, syarat sahnya itu sebetulnya sederhana. Syarat sahnya itu sederhana. Yaitu apa? Kalau misalnya kita itu punya kemampuan finansial, oh monggo silahkan. Kalau punya kemampuan finansial, dia mau yang harga 3 juta, 4 juta, misalnya satu kambing, nggak ada masalah karena dia punya kemampuan finansial. Nah, tapi kalau misalnya kalau nggak punya kemampuan finansial, bagaimana? Kalau bisa tetap kurban, jangan nggak juga. Cuman kita bisa ngambil yang misalnya adalah yang murah, ya, yang murah. Ya. Bagaimana? Apa kata Rasulullah Muhammad SAW itu dalam hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW, jangan kalian menyembelih kecuali hewan yang sudah musnah, kata Rasulullah. Ya. La dahabu ilal muslimah. Jangan menyembelih kecuali kalau hewan itu udah musnah. Musnah itu gini. Kalau dia sapi umurnya 2 tahun, kalau dia unta dia 5 tahun, kalau kambing dia 1 tahun. Itu musnah. Kambing 1 tahun, unta 2 tahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun, kambing 1 tahun. Tapi kalau misalnya ayyasaralaikum fatazabahu, ya. Kalau di antara kalian ada yang sulit, maka apa kata baginda Rasulullah SAW? Maka jaza'u minas sa'ni. Boleh nyembelih yang sudah jaza'ah. Nah, jaza'ah itu. Jadi kalau misalnya musnah nggak bisa, boleh jaza'ah. Ini agak sulit istilahnya ya, kalau karena ini istilah ya syariat ya. Kalau muslimah itu, kalau kambing 1 tahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun. Kalau nggak bisa musnah, maka pakai yang jaza'ah.
Jazaah itu apa Ustaz? Jazaah itu adalah domba 6 bulan. Ya. Bisa dilihat tapi dari giginya. Poel atau enggak kalau istilahnya gitu. Nah, artinya gini, Bapak Ibu sekalian, seandainya kita mau kurban itu enggak harus targetnya harus punya uang 3.500.000, berat memang. Ya. Tapi kalau kita nyari domba yang ukuran 6 bulan, ketemu. Ya. Bahkan yang 1 juta aja dapat. Bahkan yang di bawah dari itu 800.000 kalau mau di kampung itu dapat. Domba ya, yang 6 bulan. Udah dapat itu. Yang nggak boleh itu bebas dari cacat. Ya. Jadi ada 4 hal yang nggak boleh itu. Ada 4 yang tidak sah kurbannya. 1, buta yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, 3, pincang yang jelas pincangnya, 4, kurus badannya yang nggak punya lemak sama sekali. Itu 4. 4. Buta yang jelas butanya, bukan yang buta aja, buta yang jelas butanya. Ya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya. Jadi gini, contohnya gini, banyak hal yang telinganya robek dikit, ini nggak sah nih, nggak juga, belum tentu. Ada yang gini, misalnya ibu-ibu, saya nggak tahu ya reaksi ibu kalau saya mengajian di jamaah, saya kan bisa ngeliatin orangnya langsung kelihatan reaksinya ya. Domba, tahu domba nggak? Domba Garut, domba Garut yang gede ya, gede, yang tanduknya ngelingker itu kan. Nah kadang-kadang dia ini, kadang-kadang itu tanduk saking ngelingker itu nusuk tulang kepalanya dia sendiri itu. Pernah cantengan nggak ibu-ibu? Cantengan tau nggak? Cantengan. Kuku jempol kaki kukunya itu nusuk ke daging. Ya, kira-kira kayak gitu. Tanduk nusuk dia ke badan. Lalu bagaimana untuk ngobatin itu? Dipotong. Ya, dipotong. Tanduk ujungnya tanduk itu dipotong supaya nggak nyiksa si domba yang emang kesakitan gara-gara tanduk dia sendiri. Oh dibilang, nggak sah ini. Ya kalau nggak dipotong kayak gitu dia tersiksa. Ya. Nah, sah nggak domba yang kayak gitu? Ada yang bilang, nggak sah. Enggak, bukan. Yang nggak boleh itu karena banyak yang kurang paham ini ya terkait dengan fikih kurban ini harus diulang-ulang sama. Jadi bukan hanya sekedar buta, bukan sakit, bukan pincang, tapi buta yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, kemudian yang pincang yang jelas pincangnya, itu yang nggak boleh. Tuh, misalnya yang patah tulang dan lain sebagainya, ya, paham ya? Tuh. Nah, ikhwatifillah, kalau cacat ringan itu masih boleh sebetulnya. Patah tanduk, telinga sobek, ya gitu. Atau ada yang gigi yang hilang dikit mungkin. Itu masih dimaafkan sebetulnya. Karena nggak mengurangi esensial dari daging itu secara signifikan. Gitu ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi kita itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita itu disuruh kurban kemudian kita lakukan. Ya. Maka Rasulullah SAW, ini saya ngulang lagi nih pertemuan yang kemarin itu ya. Kurban itu adalah ibadah keluarga. Kurban itu ibadah keluarga. 1 kambing itu cukup untuk 1 keluarga. Bukan 1 orang ya. 1 kambing itu untuk 1 keluarga. Ini banyak yang salah ini. Banyak yang salah. Orang bilang, 1 kambing buat 1. Iya betul, 1 kambing untuk 1 orang untuk pengadaannya, bukan untuk pahalanya. Ya, kalau pahalanya untuk 1 keluarga. Rasulullah ngajarin gitu kok. Rasulullah ngajarin gitu. Ya, doa nyembelihnya Allah hadza minka walaka, Allahumma taqabbal anni wa ahli baiti. Ya Allah terimalah ini dariku dan dari keluargaku, 1 kambing. Baru Allah bismillah Allahu akbar. Nah, wa fillah rahimakumullah. Itu ya. Ini ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kurban, maka kemudian kita melaksananya itu adalah bentuk daripada
ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesuai dengan tema yang kita lakukan hari ini, ya, meraih cinta Allah melalui kurban. Tahu nggak arti kurban itu apa? Arti kurban itu apa? Apa dasar arti kata kurban itu dari apa? Kurban itu dari kata yaqrabu qaraba kurbanan. Itu yang disebut dengan kurban. Qaraba yaqrabu kurban. Apa arti qaraba yaqrabu kurbanan? Kalau dalam Al-Quran ini ada kalimat begini, wala taqrabu zina, jangan kalian taqrabu zina, mendekati zina. Mendekati zina dilarang. Wala, jangan taqrabu zina. Mendekati zina dilarang, apalagi zinanya, ya kan? Gitu. Apa bentuk mendekati zina? Pacaran, berdua-duaan. Ya, itu baru mendekati. Mendekatinya jadi dilarang. Apalagi zinanya, gitu kan? Nah sama. Qaraba yaqrabu kurbanan, mendekat. Mendekat. Arti qaraba yaqrabu itu mendekat. Mendekat kepada apa? Mendekat kepada Allah. Ketika Allah perintahkan kita kurban, maka kita lanjut lakukan. Berat nggak? Makanya yang disebut dengan pupuk. Korban itu berat. Jangan disangka enteng. Oh berat. Ya, itu ngeluarin duit itu. Ngeluarin apa? Ibu-ibu kerja kemudian kita disuruh beli. Ya, udah dibeli, kemudian diberikan, disedekahkan, kemudian disembelih, dibagikan. Ya kan? Ya nggak? Artinya sayang-sayang gitu, yang sayang-sayang sama duit itu. Tapi ketika Allah suruh kita untuk kurban, kita belikan hewan kurban, kemudian itu kita serahkan. Itulah yang disebut dengan kurban. Bukti cinta sebetulnya. Kurban itu bukti cinta. Kadang kita itu bilang, I love you, ya Allah, saya cinta padamu, ya Allah. Tapi apa buktinya? Ya? Apa buktinya? Jadi kalau kita bilang, saya cinta padamu, ya Allah, maka harus ada buktinya. Ya? Nah, bentuk daripada pembuktian kurban itu adalah apa? Ketika kita diperintahkan, fasalli li rabbika wanhar, ya, laksanakan salat karena Tuhanmu, karena Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Kita taat dengan perintah itu. Ya. Surat Al-Kautsar itu. Fasalli li rabbik. Laksanakanlah salat li rabbik, karena Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Kita taat. Kita sering kita itu baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, ibadah itu kurban itu. Ya. Wa mahyaya wa mamati, hidupku matiku hanya untuk Allah, ya rabbil alamin. Ya, rabbil alamin, rabb semesta alam, dan kita taat. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Ya, makanya inilah bentuk pengorbanan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu pelit, bagaimana Ustaz? Ya, kalau ada kan punya uang tapi pelit, kan ada gitu. Nahan. Oh, berat itu, berat. Ya, Allah nggak suka yang kayak gitu. Rasulullah SAW murka kepada orang yang modal macam kayak gitu. Disuruh kurban nggak mau, ya, nahan, ya, karena sayang duitnya lah dan lain sebagainya. Kok sayang duitnya, ya? Emang waktunya cuma itu kok. Setahun itu cuma satu waktu itu aja. Pas waktu Idul Adha dan hari Tasyrik penyembelihan itu, nggak ada yang lain. Ya, kalau ada orang yang dia punya kemampuan, tapi kemudian dia nggak mau kurban, berat. Beratnya karena apa? Karena apa? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian melaknatlah istilahnya, ya, melaknat orang yang kemudian dia punya kemampuan tapi nggak mau untuk
berkurban. Kata Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa yang diberikan kemampuan untuk berkurban, tapi dia tidak menjalankannya, maka jangan sekali-sekali dia mendekati tempat sholat kami. Jangan sekali-sekali dia mendekati tempat sholat kami. Oh, berarti itu ikhwati fillah. Ya, artinya kita itu ngajak musuhan sama Nabi. Seandainya punya kemampuan untuk kurban, tapi kita nggak mau untuk berkorban. Oh, berat. Ya, berat. Ya. Makanya ikhwati fillah, ya, ya kita laksanakan aja ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita disuruh untuk berkorban, ya kita kurban, insyaallah. Semuanya adalah kembalikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam bisawab. Ya. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab, dengan mungkin ada jamaah yang mau bertanya. Saya kembalikan dulu sementara kepada moderator. Monggo silakan. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau tanya jawab jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas Iwamit. Wamit. Jihad yuk. Allahu Allah Akbar. Akbar barakallah. Monggo Bu Suratmi. Jadi tanya tentang sholat nggih Ustaz. Parang boten. Boleh, Ibu. Boleh. Silakan. Apa aja boleh. Kan gimana ya, ragu-ragu gitu. Pokoknya pengetahuannya belum tahu pokoknya gitu. Kan kita jamaah sholat subuh Ustadz gitu. Terus kita itu ketinggalan 1 rakaat. Tapi pas 1 rakaat terakhir itu kita penuh dari mulai awal Al-Fatihah sampai surat sampai doa kunut. Terus itu nanti yang kalau sudah salam kita kan berdiri lagi. Lah itu nanti apakah kita menjalankan doa kunut lagi Ustadz? Ya. Terus yang satunya lagi gini kan, kita ketinggalan pas di situ sudah imamnya itu sudah membaca surat-suratan. Terus itu bagaimana kita itu membaca Al-Fatihah apa ya ikut langsung surat-suratan gitu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya biar nggak jadi kepikiran gitu. Soalnya di desa itu banyak yang kurang tahu gitu Ustadz. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung balas apa? Jawab. Gimana? Ya. Oke. Saya jawab Ibu ya. Bismillah. Nah, jadi kalau dalam sholat itu ada namanya rukun-rukun. Rukun-rukun sholat. Ya. Ada yang sunnah sholat. Ya. Rukun-rukun sholat itu apa saja? Rukun sholat itu yaitu adalah pertama dimulai dari niat. Walaupun niat itu nggak termasuk dalam rukun. Tapi kalau mau dihitung rukun boleh ya. Yang pertama itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram, bukan ikram ya. Takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Ya, jadi bukan takbiratul ikram ya, tapi takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Yang mengharamkan dari gerakan-gerakan atau bacaan-bacaan di luar bacaan sholat atau gerakan sholat. Jadi kalau Allahu Akbar dah nggak boleh yang lain. Itu takbir yang mengharamkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah membaca surat berdirinya. Berdiri itu ini
berdiri itu rukun. Kemudian baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Nah itu. Baca sunnah, baca surat-surat itu sunnah, kan rukun. Ya, saya nyebut rukun-rukunnya aja ya, rukunnya aja, rukun-rukun aja yang saya sebut. Setelah itu kemudian ruku, itu rukun, ruku, 4 ruku. Kemudian yang kelima itidal, itidal. Bacaan-bacaan itu sunnah, ya bacaannya sunnah, gerakannya rukun, ya. Kemudian sujud, ya sujud rukun. 6. Duduk di antara 2 sujud, 7 rukun. Kemudian sujud lagi, ya rukun, ya. Tuh langsung ke rakaat kedua, disambung sama kemudian gerakan yang sama, cuma ditambah nanti yang terakhir ada yang namanya tasyahud, ya. Ada yang awal, ada yang akhir. Nah, dalam tasyahud itu duduk akhir, duduk tasyahud itu rukun. Ya, duduk tasyahud itu rukun. Kemudian sholawatnya rukun. Jadi ada at-tahiyatu, kemudian ada sholawatnya rukun. Kemudian salam. Salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rukun. Salam yang kedua sunnah. Itu ya. Nah, ada yang sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah itu apa? Sunnah-sunnah itu adalah setelah baca Al-Fatihah membaca surat atau membaca ayat. Ya, itu sunnah. Kemudian bacaan-bacaan ketika ruku, bacaan-bacaan ketika i'tidal, bacaan ketika sujud, bacaan ketika duduk, ya. Kemudian kalau mau ditambah sama doa iftitah, kemudian baca-bacaan tahiyat, ya. Tapi yang sholawatnya itu rukun, ya. Itu sunnah, termasuk kunut, ya. Nah, bedanya gini, Bapak Ibu-ibu. Seandainya tadi sholat subuh ketinggalan 1 rakaat, ini saya ajarin juga nih ya. Seandainya misalnya dapat imam itu di rakaat pertama dalam keadaan misalnya sujud, ya. Yang dilakukan apa? Banyak orang yang salah. Nunggu si imamnya duduk berdiri lagi. Salah itu. Salah. Yang benar adalah laksanakan duduk langsung di bagian makmum, kemudian lakukan takbiratul ihram. Allahu Akbar, segera langsung ikuti gerakan si imam. Di rakaat pertama, ini tapi nggak dapat hitungan, ya nggak apa-apa. Saya ngajarin yang benar. Pertama lakukan takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, imamnya lagi apa nih posisi? Oh, dia lagi duduk, langsung duduk, ikutin gerakan imam, ya. Kemudian dia sujud, dia berdiri, baru ngikutin, ya. Ketika dia sudah baca rakaat kedua, kemudian udah tambah kunut, kemudian sampai terakhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikutin. Yang kedua bangun sendiri, berarti kita kan dirikan 1 rakaat tambahan sendiri, ya. Karena kita ya yang namanya nambah, ya, karena kita menambahnya itu di pertengahan. Perlu kunut apa tidak kunut? Kan gitu pertanyaannya. Kunut ini dia tidak termasuk rukun. Jadi bedanya gini, Bu. Kalau rukun, kalau dia ditinggalkan nggak sah rukun, nggak sah salatnya. Tapi karena kunut ini tidak termasuk gerakan rukun, ya, maka tidak membaca tidak masalah, ya, nggak masalah. Sekalipun misalnya imam kadang-kadang lupa, misalnya nggak baca kunut, yang biasa dia kunut tapi dia nggak kunut, lalu bagaimana? Apakah perlu sujud sahwi atau ngulang sholatnya? Enggak perlu. Kenapa?
karena dia tidak termasuk rukun. Gitu ya. Paham ya? Ya, jadi hal yang saya ajarkan adalah tadi yang pertama adalah ikutin langsung gerakan imam. Ya, dia masih kategorinya mendapatkan satu rakaat, yaitu adalah sebelum imam itu bangkit dari i'tidal. Ya, misalnya kita masih dapat imam itu i'tidal, Allahu Akbar. Lalu bagaimana tadi? Pertanyaan yang kedua kan ya? Kita langsung gerakan imam atau kita telat dikit baca Al-Fatihah dengan cepat, ngikutin gerakan imam. Kalau saya baca Al-Fatihah cepat, ngikutin gerakan selanjutnya, ngikutin gerakan imam. Allahu Akbar langsung Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu. Kalau saya, walaupun ulama yang lain mengatakan ya langsung aja ngikutin gerakan imam karena bacaan imam bacaan kita udah diwakili oleh bacaan imam. Tapi kalau mau lebih serak lagi nggak ada masalah, nggak apa-apa telat dikit. Telat dikit. Nah, masih dapat itu 1 rakaat. Ya kan? Pertanyaan Ibu, bagaimana? Ya, kalau misalnya masih dapat sebelum bangkit dari i'tidal, maka masih dapat bagian daripada 1 rakaat itu. Ngerti? Paham Ibu? Nah, Ya Allah. apakah perlu baca atau enggak? Kalau saya pribadi ya. Kalau saya pribadi, terserah, yang lain kan terserah. Kalau saya pribadi, itu baca Al-Fatihah dengan cepat. Kemudian langsung ruku, kemudian bangkit i'tidal, nyambung sama yang lain. Ngikutin gerakan yang lain. Ya mungkin kita agak telat, ketinggalan, enggak ada masalah. Enggak apa-apa, cepat. Kekejar kok itu. Ya, kekejar, insya Allah kekejar. Ya, paham ya, Ya Ibu? Ustaz, paham. Ya, Nah, saya juga biasanya itu langsung imamnya baca surah, terus saya membaca Al-Fatihah gitu, tapi ya cepat. ya, ya, Iya. kalau saya baca Al-Fatihah. Nah, Iya. kalau ada yang lain mau diem, karena apa? Karena dalam dalil Al-Quran itu kan uh, salah satu apa dalilnya, apabila kalian mendengar bacaan Al-Quran, maka dengarkanlah, simak dan dengarkanlah, ya kan? Tuh, artinya memang ketika dibacakan Al-Quran, kita diam itu. Kalau dalam bahasa Al-Qurannya itu wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, ya kan? Surat apa itu ya? Wa idza quri'atil Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau nggak salah surat Al-A'raf kayaknya surat Al-A'raf itu. Ya. Al-Ahzab 204 Ustaz. Al-Ahzab 204 insyaallah. Al-Ahzab ya. Agak lupa dikit. Cuma ayatnya itulah ya. Wa idza qira'atil Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau apabila kamu dibacakan, nah, jadi imam itu kan baca Quran tuh. Ya kan? Nah, dibacakan Quran, maka dengarkan. Ya. Dengarkan, fastami'u lahu, dengarkan tuh. Wa ansitu, dan diam. Nah, ada yang pakai dalil ini. Tapi kalau mau baca Al-Fatihah dengan cepat, baca aja. Kalau saya sih baca. Bukan berarti melanggar ayat itu. Itu ya. Itu dalilnya. Jadi sah juga kalau diam. Sah. Dengan pakai dalil yang itu tadi. Wa idza Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin ada lagi yang pertanyaan lain, monggo silakan. Sepertinya Ya, tidak Ustaz. ada, Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau tanya ini Ustadz, kalau seandainya di rumah majikan itu kan susah air gitu ya. Kalau kita pas Mm-mm. kencing apa BAB terus pakai tisu basah itu tapi kita nggak pakai air itu kita sholatnya sah apa enggak Ustadz? Itu aja. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam kondisi kejepit ya. Jadi tayamum, kok tayamum? Istinja ya. Istinja dengan ketika tidak ada air, maka dia boleh digantikan dengan itu tadi tisu basah karena memang konsep dari rumah itu dia WC-nya itu WC kering ya. Artinya kita nggak dikasih air. Kalau saya ya karena mungkin karena saya laki-laki ya Bu ya. Ya karena laki-laki agak lebih fleksibel sih sebetulnya. Eh Pertama gini, ibu siapin setiap masuk, ibu siapin yang namanya satu botol. Kan di rumah majikan sendiri kan. Ibu siapin satu botol berisi air. Air itu bukan air minum, ya. Tapi karena konsep daripada konsep WC itu adalah WC kering, ya. Artinya tidak ada ember kan di situ, tidak ada semprotan kan di situ. Wajar karena kita di rumah orang, ya. Maka pertama ibu bawa sendiri. Bawa sendiri. Karena bagi kita orang Indonesia, istinja dengan air itu lebih meyakinkan. Ya kan? Lebih meyakinkan. Nah, kita meyakinkan diri sendiri. Itu yang pertama. Kalau seandainya tidak ada, ya, seandainya tidak ada. Misalnya katakanlah kita ke buang airnya di ketika ibu dalam perjalanan di rest area, katakanlah ibu tablik akbar ke rest area ikut rombongan bus kan di situ ya sama kondisinya adalah toiletnya toilet kering, nggak kayak toilet di Indonesia kan. Kalau di Indonesia kan toilet basah, kalau di Taiwan kan toiletnya toilet kering, dia nggak ada air ya. Kalau saya nyimpen air di mulut, saya ke wastafel dulu, sama sekali saya nggak bawa botol misalnya, nggak ada persiapan botol. Maka saya siapin air dulu, masukkan, kita tuh punya penyimpanan. Di mana? Mulut. Satu, nyimpen kayak kumur gitu, sedot air dulu, masukin ke dalam mulut. Masuk ke dalam WC, ya, udah selesai. Seandainya nggak ada, ini zaman saya dulu itu kayak gitu modelnya. Seandainya udah kepepet banget, caranya pakai mulut, pakai air dalam mulut. Ya, yang penting kita bisa istinja tuh. Tapi ini cuma dipakai ketika ini ya buang air kecil ya. Kalau buang air besar harus pakai botol. Nggak bisa, nggak itu. Biasanya harus pakai botol. Ya. Tapi kalau buang air kecil istinja, jangan sampai kayak inilah laki-laki yang istinjanya ngacak-ngacak itu. Nggak istinja. Istinja yang benar, istinja yang suci. Ya, yang bersih. Udah, beres. Insya Allah sah itu sholatnya nanti. Ya. Nah, kalau misalnya tadi udah nggak ada botol, nggak ada air, kemudian yang adanya adalah tisu basah. Apakah sah? Sah. Insya Allah sah juga. Ya karena konsep di Taiwan, di rumah majikan itu adalah toiletnya toilet kering. Ya kan? Tapi tadi itu kalau bisa siapkan air, botol, siapin botol. Bawa botol. Ya. Kalau ember kan nggak boleh bawa, tapi kalau botol kan boleh bawa ya kan? Itu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak pakai botol itu tadi nggak apa-apa, sah itu sholatnya. Ya, kita kemudian wudhu. Kalau nggak ada wudhu gimana Ustaz? Aduh, kalau nggak ada wudhu berarti tayamum dong. Masih boleh juga. Ya, jadi gini, kalau fikih itu kalau situasi kondisinya memang biasa normal, ya, luas, maka fikih itu sempit. Artinya fikih itu sesuai dengan aturan, strict dia. Tapi kalau misalnya kondisi kita sempit, maka fikih kita itu masih banyak alternatif. Nah, meluas dia fikih itu. Nah, gitu ya, Ibu ya.
Nah, kalau Ya, habis itu Ustaz. maka Terima kita kasih. wudhu atau tayamum ya. Allahu a'lam bishawab. Monggo yang lain. Tadi Bu Ima. Monggo silakan. Nggih, Pak. Monggo. Nggih, Pak. Tolong nggih, Pak. Ya, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iwa mit Jihat yuk. Allahu Akbar, Akbar barakallah. barakallah. Oh, akbar barakallah. Nggih, Ustaz. Nggih, nggih. Napa niku misa kan di sini kalau wudhu niku selalu di kamar mandi dan itu kamar Hmm, mandinya pasti ada WC-nya nggih. Niku sah hmm. napa mboten nggih Sah, wudhunya? sah. Mohon penjelasannya nggih, Pak. Ya. Sah, Pak. Oh, Sah, sah. Langsung aja dijawab, sah Bu, sah. Nggak usah khawatir. Nggak usah ragu-ragu, sah. Nggak nggih. Lah niku usah ragu-ragu. pertanyaan malih nggih, Bunda. Nggih, Abah, pertanyaan malih Ya. nggih. Atur. Nggih. Nggak usah ragu-ragu karena yang bikin Menapa bikin ini was-was itu yuwas-wisu fi sudurinas itu karena ragu-ragu. Nggak usah ragu-ragu, sah jawabannya ya. Oke, silakan lanjut. nggih, Pertanyaan apa tadi? niku niku malah napa, kan selama ini kan kita nggak tahu juga saya juga nggak tahu nggih, Ustaz. Niku Ya. napa niku sabun. Sabun napa niku kita Mm-mm. kula niku selama ini pakai niku sabun apa, sabun Lux niku. Nggih, Looks-nya, looks. ternyata niku sabun Lux niku kok dari niku, dari napa niku, Babi. babi. Nah, nggih. Lan Tahu terus dari mana? niku niku pripun selama ini? Terus gimana dengan ibadah kita selama ini? Terus pripun nggih Ustaz, mohon penjelasannya. Kenapa tahu sabun Lux itu mengandung babi, Bu? Kan udah beredar Ustaz sekarang ada Oh, sabun babi ternyata Lux niku dari babi. Terus selama ini saya oh, pakainya pakai Lux. Terus gimana dengan ibadah kita selama ini? Kita mandi bukannya mau bersih, bukannya oke, oke. Jadi bisa jadi mandi. bukan Lux yang di Niku pripun Indonesia ya ini, Bu ya. Ustaz? Penjelasan. Oke, baiklah. Pertama, Lux-nya itu bisa jadi karena beli yang dari produksi Taiwan, ya. Kalau dia produksi Indonesia kayaknya nggak mungkin karena regulasinya ketat. Ya, regulasinya ketat. Seandainya kalau dia beli Lux tapi produksi misalnya Unilever Indonesia, halal dia. Karena campuran daripada emulsifiernya biasanya soybean, ya. Emulsifiernya nabati dia. Emulsifier ini gini apa ya? Kalau bahasa jelasin ke Pak Dewi. Pencampur dua zat yang nggak bercampur. Kayak gini, minyak sama air kan nggak bercampur tuh. Nah, bagaimana minyak sama air itu bisa dicampur? Nah, itu ada namanya emulsifier. Ya, jadi dia nyampurkan dua zat yang nggak bercampur disebut dengan emulsifier. Kalau di Indonesia harusnya nggak boleh dia mengandung yang haram. Oh, kena tilang dia itu. Pelanggaran merah, kartu merah itu. Langsung dibrodol ininya perusahaannya. Nggak boleh. Tapi kalau mungkin Lux-nya itu produksi Vietnam, produksi Cina atau produksi Taiwan sendiri bisa jadi emulsifiernya
itu ada yang dari hewani. Itu memang ngeri. Makanya saya pernah ngajarin ke jamaah semua itu, hati-hati dengan bakso ikan. Hati-hati dengan bakso cumi. Ikan halal tidak? Ikan halal tidak, Bu? Halal, Ustaz. Halal, kan? Halal. Bakso ikan halal tidak di Taiwan? Meragukan. Jawabannya tidak halal. Meragukan, Pak. Meragukan. Tidak halal. Jawabannya tidak halal. Bakso ikan di Taiwan itu tidak halal. Ya. Saya ke Carrefour, kemudian ke PX Mas, ya, karena kita belajar terkait dengan hal itu, ke semua produk-produk bakso ikan itu semuanya haram. Kenapa? Karena mengandung yang namanya babi itu tadi. Makanya kita harus belajar juga bahasa Cina, karakter Cina itu, pig itu kayak mana, swine itu kayak mana. Bahasanya mungkin nggak kenal swine itu apa. Swine, ya kan? Tuh. Nah, tadi ya balik. Kalau beli produk luxnya itu dari Indonesia, Bu, belinya misalnya di Indeks, belinya di mana lah ya, di Taipei mungkin beda-beda ya, toko-toko Indonesia mungkin halal, aman lah, aman. Tapi kalau yang produksinya bukan Indonesia, ya itu tadi bisa jadi memang haram ya. Nah, seandainya antisipasinya pertama, antisipasinya mulai saat ini pastikan produk yang kita beli itu halal. Lebih amannya beli produk yang diproduksi di Indonesia. Ya. Biasanya sudah ada label halalnya. Sekalipun dia haram katakanlah nggak dosa kita. Ya. Karena ya dosanya dia nanggung kalau seandainya haram. Oke, yang kedua, Ustadz saya sudah pakai ini. Udah saya pakai, saya memprediksi ini ya di dalamnya itu memang ada mengandung emulsifier-nya itu dari hewani. Katakanlah lemak babi. Ya, apa yang harus saya lakukan? Ya Bu, kalau udah terlanjur seperti itu, karena sifatnya adalah kita tidak tahu, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Innallaha tazawwajalli an ummati lil khata wa nisyan wa ma tukrihu ilaih. Ya, sesungguhnya Allah itu mengampuni umatku atas apa-apa yang karena kesalahan, lupa, ataupun sesuatu yang dipaksakan padanya. Ya, tuh. Innallaha tazawwajalli an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Paham ya? Itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, ada di hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-39. Ya, kalau mau baca. Ya Bu, hadis Arba'in An-Nawawi 39. Coba tanya temannya. Ya, tanya temannya. Pernah nggak belajar hadis Arba'in An-Nawawi? Ya, nomor 39 itu. Jadi Allah akan mengampunkan umatku yang disebabkan karena 3 hal. Diampuni nih, diampuni. Walaupun kita udah lakukan, tapi diampuni. Karena apa? Yaitu adalah al-khata, karena kesalahan. Ini kadang kita itu luar biasa Allah ini ya. Kita itu tahu salah. Tapi kita itu diajari sama Allah Subhanahu wa taala doa minta ampunan kepada Allah yang Allah ajarkan sendiri kepada kita. Ada ayatnya. Dan ayatnya itu sering kita baca. Ya. Tahu ayatnya? Ya. Ayatnya itu dalam surat Al-Baqarah ayat yang terakhir itu loh. 2 ayat yang terakhir. Ya. Yaitu ayat yang terakhir itu. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami seandainya kami lupa, seandainya kami salah. Itu Allah yang ngajarin doa itu. Unik kan?
Oh ini unik bener ini. Allah yang ngajarin doa ini untuk kita minta ampunan kepada Allah. Tapi Allah yang ngajarin. Oh ini luar biasa ayat ini. Ini hadiah yang luar biasa ini. Kata Rasulullah SAW, aku itu diberikan 2 hadiah yang tidak diberikan kepada Rasul-Rasul sebelumku. Aku diberikan hadiah yang tidak diberikan kepada Rasul-Rasul sebelumku. Apa itu? Suratul Fatihah sama akhir surat Al-Baqarah. Itu hadiahnya. Ya, kita itu dihadiahkan sama Allah itu yang diajarkan doa, yang kemudian doa itu adalah untuk minta ampunan kepada Allah sendiri. Unik itu. Woi, aneh, ajaib, ajaib betul itu. Ya, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Jadi kalau terbalik lagi tadi ya, karena kita itu punya kesalahan, lupa atau karena dipaksakan. Kalau kita melakukan itu, maka Allah mengampuni. Ya, nah insya Allah banyak-banyak istighfar aja lah. Ya, bisa dipahami Ibu ya? Halo, halo? Ya. Insya Allah nggak usah khawatir. Pokoknya Bismillah. Nah, mulai selanjutnya ke depan, kalau mau beli sabun, jangan sabun yang di pasar, jangan di 7-Eleven, jangan di PX Mart, jangan yang di RT Mart, ya. Belinya di mana? Warung Toko Indo. Indo. Toko Indo aja, ya. Toko Indo saja. Oke, Allah alam bisawab. Oke, yang lain. Cukup? Apa masih ada? Monggo Bu, Kurban? apa masih ada yang Ya. dipertanyakan? Ini mumpung ini. Monggo. Minggu depan saya nggak ketemu lagi. Mungkin kalau ngisi kapan lagi. Ini mumpung 10 hari bulan Zulhijjah, mumpung tanggal kurban. Kalau masih ada saya mau ditanya, tanya sekarang aja. Jangan malu bertanya, malu-maluin nanti. Ini banyak orang baru ya sekarang ya, Iwamit ya. Oke, Ustaz. Masih banyak. Monggo. Ya kan? Cukup ya. Monggo Bu, apa masih ada yang dipertanyakan Bu? Monggo. Cukupkah? Cukup ya, Swiss. Cukup. Sepertinya sudah tidak ada yang ini tanyakan Pak Ustadz. Berapa? Oke. Cukup. Demikian. Mohon barokah doanya Bapak. Baiklah ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, kita akhiri pertemuan ini dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni doa kita, mengampuni dosa kita, mengabulkan doa-doa kita. Kita awali dengan membacakan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kita diakan dengan satu Al-Fatihah, ala hadiniyah, wala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني لا أحدك وأهديك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين حمدا وعافيا ما هو يكافئ مزيده
ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حويني الله في سكرات الموت ونجاة من النار ورفع الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربني صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Demikian, kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampunan kepada jamaah, mohon dibukakan pintu maafnya. Kemana taqallah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.